Seperti yang kita tahu, XLOOKUP ini struktur rumusnya lebih panjang daripada VLOOKUP maupun HLOOKUP, sehingga lebih banyak variasi penggunaan rumus XLOOKUP. Nah, siapa nih di antara kalian yang masih jarang menggunakan variasi rumus itu? Jika Anda salah satunya, maka Anda wajib nonton video ini untuk mempelajarinya. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke inti videonya. Nah, jadi di file ini kita akan mendapatkan 3 sheet. Pertama, struktur rumus. Kedua, data karyawan. Ketiga, rekap KPI. Untuk struktur rumus, isinya itu 2 tabel sederhana. Tabel pertama itu kita ingin isikan nama karyawan dan KPI-nya. KPI awal masuk dan KPI tahun terakhir. Untuk nama karyawan kita ambil dari sini, kita bisa ambil dari sini. Dan untuk KPI-nya yang berhubungan sama KPI, kita bisa ambil dari sini. Kemudian di tabel kedua, kita akan mencontohkan bagaimana kalau kita misalkan kita mau cari nama karyawan, nama lengkap karyawannya, berdasarkan misalkan nama pendek atau nama panggilannya. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. XLOOKUP, kita ambil nama ID karyawan. ID karyawannya dulu, kunci B-nya, koma, lookup array. Lookup array kita otomatis harus ambil yang C, di mana yang berisikan lookup value-nya. Karena lookup array dan lookup value itu harus berpasangan. Jadi lookup array itu harus ada lookup value di dalamnya. Kemudian return array. Return array ini adalah kolom di mana hasilnya yang kita mau ambil. Jadi karena kita mau ambil nama karyawan, maka kita return array-nya ini kita akan ambil D. Nah, rumus standarnya bisa seperti ini. Bisa juga kita tambahkan if not found. If not found itu jika ada ID karyawan yang tidak ditemukan, maka otomatis dia menampilkan suatu kata, suatu kalimat atau apa yang kita mau isikan. Nah, contohnya ini saya mau isikan dia ID tidak ditemukan. Oke, jadi kalau misalkan ada ID yang tidak ada di data ini, maka otomatis nanti tulisnya ID tidak ditemukan. Koma, kita untuk kasus ini kita ambil exact match. Karena kita mau ID karyawannya itu harus sama. Tidak boleh ada yang meleset ataupun yang mendekati. Kita mau harus sama. Koma, search first to last. Ya, kita bisa ambil satu ini. Rumus standarnya itu akan seperti ini. Namun, bila kita ingin lebih pendek, kita bisa menghapus data ini. Untuk yang 3 di belakang ini mulai dari if not found sampai ke search mode-nya. Itu kita bisa hapus atau tidak gunakan. Namun kembali lagi, jika ada yang tidak ada di database aslinya, maka dia akan menjadi error n per a. Oleh karena itu perlu kita menambahkan if not found di rumusnya supaya untuk mengatasi error n per a seperti ini. Saya undo saja. Nah, untuk KPI awal masuk dan KPI tahun terakhir, kita akan ambil dari sheet rekap KPI ini. Karena di rekap KPI ini akan menampilkan itu KPI masing-masing karyawan dari tahun awal dia masuk sampai tahun terakhir. Yang kita mau ambil hanya 2, yaitu tahun awal dan tahun terakhir. Jadi misalkan contohnya Dewi Tri Septiani. Dia bekerja dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Jadi untuk KPI awal masuk adalah yang kita ambil KPI tahun 2017 ini. Sedangkan KPI tahun terakhir kita akan ambil yang tahun 2022 ini. Bagaimana caranya dengan rumus
XLOOKUP, kita bisa buat seperti ini. XLOOKUP, maaf, salah. XLOOKUP ID karyawan, koma, kita bisa tandai B, koma, kita langsung tandai dari D sampai E, karena ini keduanya yang kita mau ambil. Kita bisa kunci, koma, if not found, untuk mempersingkat kita isi blank saja, koma, match mode-nya tetap, berarti dia exact match, koma, untuk tahun awal kita akan ambil itu 2017, berarti kita akan mencari dari first to last, atau 1. Oke, tutup kurung. Nah, sudah ada. Kemudian untuk KPI tahun terakhir, kita bisa mengcopy rumusnya dari sini yang tadi. Nah, yang kita akan ubah adalah dari 1 ini menjadi -1. Karena kita mau pakai search last to first. Jadi dia akan, logikanya itu XLOOKUP-nya akan mencari dari paling bawah. Karena Dewi Tri Septiani sudah ditemukan di tahun 2022, maka yang diambil adalah nilai yang ini. Lanjut. Ini kita copy ke bawah dulu. Kita bisa copy seperti itu. Kemudian untuk penilaian, yang kita akan isikan adalah penilaian seperti ini. Kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan berdasarkan nilai KPI terakhir. Jadi misalkan ini nilai KPI terakhirnya 90, maka dia masuk ke memuaskan. Misalkan ini yang 67, otomatis dia akan masuk ke kurang karena dia belum mencukupi 70 untuk masuk ke penilaian cukup. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. VLOOKUP, ambil 90-nya, kunci, ingat dikunci. Kemudian untuk lookup array-nya kita akan ambil seperti ini, bisa dikunci. Kemudian koma, return array-nya hasilnya, di mana yang akan kita mau ambil. If not found, kita bisa pakai tanda petik 2 itu artinya blank. Oke. Kemudian match mode-nya ini yang kita akan ubah karena sebelumnya kita pakai yang exact match. Kali ini kita akan pakai yang exact match atau next smaller item. Artinya dia akan mencari nilai yang sama atau nilai yang lebih kecilnya dari nilai tersebut. Misalkan dia tadi 67 itu, dia mencari. Jika di tabelnya itu yang tabel referensi yang kita berikan tidak ada 67, maka dia akan mencari nilai yang lebih kecil. Yang lebih kecil otomatis dia akan turun ke 0 atau nanti dia jadi kurang. Kita lanjut dulu ya. -1, tutup kurung. Copy. Oke. Ya, jadi ini 67 benar, dia masuk kurang, kemudian 89. Karena dia belum capai 90, maka dia masuknya itu sangat baik. Kemudian yang 79 ini dia masuk baik karena dia belum capai 80. Begitu juga yang 71 dia masuk cukup. Ini yang tadi kita gunakan -1. Bagaimana jika kita ubah dia menjadi 1? Kita copy dulu rumusnya. Kemudian -1-nya kita ubah jadi 1. Seperti itu. Kemudian kita copy. Kita bisa copy ke bawah lagi. Maka yang 67 ini dia akan berubah menjadi cukup. Kenapa? Karena dia akan mencari yang nilai yang sama atau yang lebih besar.
Jadi dia tidak turun seperti yang tadi, tetapi dia akan cari nilai yang lebih besar dari 67. Maka dia akan menemukan yang 70, maka dia masuk cukup. Begitu juga yang 89, dia akan masuk ke memuaskan karena dia naik dari 89 ke 90 sehingga dia kategorinya ikut memuaskan. Begitu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kita pakai -1, dia akan mencari yang sama atau yang lebih kecil. Sedangkan kalau kita pakainya itu dia 1, match mode-nya itu kita pakai dia 1, maka dia akan mencari yang sama atau yang lebih besar. Oke, kita lanjut untuk tabel yang kedua. Nah, ini kita akan misalkan kita ingin mencari nama panjang karyawan itu berdasarkan nama pendeknya atau nama yang kita kenal dia. Contohnya ini, kita tahu namanya ada yang Sari Indriani Setiawan. Ada kita tahu namanya Indri juga, ada Lutfi, Rahmat, Maya, Sari Wulan. Kalau kita mau cari nama panjang berdasarkan nama pendek atau sebagian kata dari nama panjangnya, kita bisa gunakan XLOOKUP juga. Namun yang akan kita ubah adalah di match mode-nya. Nanti sebentar kita lihat apa perbedaannya. Lookup value-nya ya tetap kita pakai sama, kunci di B-nya, oke. Koma, kita koma dulu baru pindah. Karena yang kita mau cari adalah nama, walaupun nama pendek, tapi harusnya itu nama pendeknya merupakan bagian dari nama panjangnya. Jadi kita tetap ambil nama pendek ada di kolom nama karyawan, koma, return array tetap kita ambil juga D, karena kita mau tetap ambil nama, sama-sama nama, walaupun satu yang lookup value-nya itu yang kita mau ambil adalah nama pendek dan hasilnya adalah nama panjang. Jadi sama-sama D, tutup kurung. Nah, kalau misalkan kita bikin rumusnya seperti ini, maka dia otomatis hanya Sari Indriani Setiawan yang ada nilainya, karena hanya itu yang nama panjangnya yang memang ada di sini. Sedangkan untuk yang lain itu dia akan N per A. Jadi yang perlu kita ubah rumusnya adalah di match mode-nya. Kita akan tambahkan dia. If not found-nya tetap pakai blank. Kemudian match mode-nya kita akan pakai wildcard karakter match atau 2. Nah, untuk menggunakan wildcard karakter match itu, dia itu berpatokan sama lookup value-nya. Lookup value-nya itu harus menggunakan wildcard juga. Wildcard itu seperti apa? Seperti karakter yang ada bintangnya atau karakter yang pakai tanda tanya. Untuk kali ini kita akan menggunakan karakter yang ada bintangnya. Kita buat seperti ini. Tanda petik, bintang, tanda petik, dan. Jika kita memberikan simbol seperti ini, artinya kita ingin mencari nama ini dengan karakter atau kata ataupun apapun yang ada di depannya. Kemudian kita lanjut lagi dan di belakangnya juga kita tambahkan tanda petik, bintang, tanda petik. Artinya kita membebaskan dia mencari apapun, yang penting ada nama Sari Indriani Setiawan. Terserah di depannya mau ada kata apa, terserah di belakangnya mau ada kata apa juga. Oke. Nah, ini sudah muncul. Jadi Indri itu dia akan menemukan nama karyawan yang ada Indri di dalamnya. Jadi dia akan menemukan Sari Indriani Setiawan. Kita coba search. Kita coba buktikan Indri. Nah, Sari Indriani Setiawan ada dalam database-nya. Namun
perlu kita perhatikan ada 4 orang malah yang ada nama Indri di dalam namanya. Namun karena Sari Indriani Setiawan yang paling atas, maka itu yang temukan pertama. Jadi kita perlu berhati-hati jika kita menggunakan wildcard karakter match ini. Karena bisa jadi ada lebih dari satu data yang memiliki tulisan seperti itu. Jadi perlu kita pastikan juga jika memang datanya ini tidak ada double-nya atau unik. Untuk memastikannya kita dapat gunakan seperti ini. Kita tambahkan search mode-nya itu kita cari last to first. Nah, di sini kelihatan. Jika kita pakai first to last, dia menjadi Sari Indriani Setiawan, sedangkan last to first, dia mendapatkan Maya Indriani Setiawan. Artinya ada 2 atau lebih nama Indri dalam database-nya, sehingga kita mungkin perlu lebih mendetailkan namanya. Jadi ini Indri, misalkan kita tambahkan Maya Indri seperti itu. Walaupun nama belakangnya kita tidak isikan, kita cukup isi Maya Indri untuk menemukan nama Maya Indriani Setiawan ini. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang perlu kita pahami terkait VLOOKUP. Mulai dari penggunaan if not found untuk mengatasi error n per a atau jika datanya tidak ditemukan. Kemudian penggunaan match mode-nya, di mana ada 4 macam match mode-nya, mulai dari yang exact match, kemudian exact match atau yang nilainya lebih besar, kemudian exact match atau yang nilainya lebih kecil, dan yang terakhir adalah wildcard match untuk mengambil sebagian dari kata yang kita mau ambil. Kemudian kita juga mempelajari tadi search mode-nya yang ada 2 macam tadi, first to last dan last to first. Akhir kata, sekian dulu penjelasan mengenai struktur rumus XLOOKUP untuk berbagai macam case yang tadi sudah ditunjukkan, yang mungkin Anda akan dapati juga di kerjaan Anda. Pada kesempatan berikutnya, kita akan bahas mengenai aplikasi rumus XLOOKUP dengan menggabungkannya dengan berbagai macam rumus. Penasaran seperti apa? Ingin tahu seperti apa? Tentunya Anda dapat subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan jika video tersebut tayang. Saya Arnold, pamit.